Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tahmim bil khair. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Oke, di minggu lalu kita kan sudah sampai materi ini ya. Sudah saya jelaskan materi sistem teknik pada gambar mainan mobil-mobilan robot ini. Jadi sudah saya kasih contoh juga. Kemarin ada rangkaian pengendali, kemudian ada arus AC dan DC dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita lanjut ke materi yang berikutnya, ada di halaman 80 ini. Nah, di halaman 80 ini itu dijelaskan seperti ini. Perancangan atau pengembangan suatu sistem teknik melalui sistem mekanis atau sistem pada manusia dengan mesin supaya dicapai tujuan yang lebih baik. Nah, diperhatikan ya, supaya dicapai tujuan yang lebih baik. Jadi semua sistem teknik yang dibuat, baik itu sistem teknik kendali otomatis maupun kendali yang manual, itu semuanya dibuat untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Tidak ada sistem teknik yang dibuat malah justru fungsinya lebih buruk dari yang sebelumnya. Tidak ada. Semua sistem teknik dibuat untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Begitu ya. Kemudian di paragraf berikutnya, ini dikasih contoh sistem teknik kendali otomatis yang lainnya. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan saya pernah menjelaskan sistem teknik kendali otomatis, misalnya pada setrika listrik, kemudian ada juga di pintu otomatis. Nah, di halaman 80 ini, nah itu juga dicontohkan sistem teknik kendali otomatis pada rice cooker. Nah, rice cooker itu otomatisnya ada di mana? Ya, otomatisnya ketika kita sedang memasak nasi ya, masak nasi, kemudian nasinya matang, nah nanti sistem di rice cookernya itu berganti mode dari mode memasak menjadi mode penghangat saja, gitu. Nah, hampir sama seperti sistem pada setrika listrik. Kalau setrika listrik kan pakainya bimetal. Nah, kalau di rice cooker itu pakainya termostat namanya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, gambar ini sudah saya jelaskan kemarin ya, sudah saya jelaskan di minggu-minggu sebelumnya, di pertemuan ketiga kalau nggak salah, ada umpan balik atau feedback. Nah, feedback itu digunakan ketika apa? Nah, itu sudah saya jelaskan di pertemuan ketiga kemarin. Nah, sekarang lanjut ke ini, perencanaan usaha produk sistem teknik ya. Nah, jadi ketika kalian mau membuat satu alat atau sebuah sistem teknik, nah kalian itu harus melalui beberapa tahapan atau langkah. Nah, tahapannya itu ada 6. Nah, jadi seperti ketika kalian mau mengadakan riset atau penelitian tentang pembuatan alat, nah itu kalian harus melalui 6 tahapan. Nah, tahapannya itu apa saja? Nah, ini ada tahap inform, plan, decide, carry out, control, dan evaluate. Nah, sekarang kita yang ke inform dulu. Nah, tahap inform itu tahap yang seperti apa? Tahap inform itu tahapan ketika kalian baru melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu data apa maksudnya? Data yang saya maksud itu adalah data kebutuhan dari pelanggan atau konsumen. Contoh, misalnya kalian melakukan riset misal di rumah ya, yang sederhana. Misalnya kalian ketika melihat ibu kalian memotong bawang putih, bawang merah ya, itu kan motongnya pakai pisau ya. Pakai pisau kan lama sekali dan bikin mata pedih. Nah, itu contoh informasi, contoh data yang sudah kamu kumpulkan. Nah, dari data tadi itu jadi masalah. Masalahnya adalah ketika motong bawang tadi butuh waktu lama dan membuat mata perih. Nah, itu sudah jadi satu informasi. Nah, kemudian setelah kamu dapat informasi tadi, itu kalian lanjut ke tahap berikutnya, yaitu plan atau merencanakan. Nah, setelah dapat masalah tadi, kalian merencanakan kira-kira solusi yang kalian tawarkan itu membuat seperti apa. Nah, jadi kalian rencanakan. Misalnya kalian buatkan alat yang bisa motong bawang langsung banyak misalnya. Nah, seperti itu. Jadi nggak perlu waktu lama dan tidak membuat mata perih gitu. Jadi plannya itu ada banyak nanti.
Jadi kalau sudah masuk ke tahap plan, nah bikin rencananya itu jangan hanya cuma satu, tapi kalau bisa 2, 3 atau sampai 5 rencana, sehingga kalau misalnya rencana A itu gagal, nah kalian bisa pindah ke rencana B begitu. Kemudian setelah kalian rencanakan, kalian masuk ke tahap decide atau tahap memutuskan. Nah dari rencana yang sudah kalian buat tadi, misalnya kalian punya 3 rencana nih, punya 3 desain alat. Nah kalian putuskan kira-kira desain yang paling bagus, paling efektif itu desain yang mana. Nah itu masuk ke tahap decide. Nah setelah itu masuk ke tahap carry out. Nah carry out itu mulai membuat produknya. Setelah produknya jadi ya, kemudian kalian melakukan kontrol atau uji coba ya. Nah di kontrol itu ya dicek, di uji coba ke alatnya ketika sudah jadi dicoba ke misalnya disuruh pakai ke ibu rumah tangga untuk motong bawang tadi misalnya. Kemudian yang terakhir ya, nah itu masuk ke tahap evaluate. Evaluate itu apa? Evaluate itu yang mengevaluasi setelah alatmu dicoba, dievaluasi kira-kira kurangnya itu ada di mana begitu. Sampai sini semoga bisa dipahami ya. Jadi ketika kalian mau melakukan pembuatan alat berupa sistem teknik, itu kalian butuh 6 langkah atau 6 tahapan ini, mulai dari inform sampai tahap evaluate. Demikian yang dapat saya sampaikan ya, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.